Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum belajar, Ibu punya pantun nih. Buah nanas, buah mengkudu. Buah duku dimakan kutu. Jangan malas membaca buku, karena buku sumber ilmu. Ya, jangan malas ya untuk belajar dan juga membaca buku. Karena dengan belajar yang rajin, kita dapat menggapai cita-cita. Nah, sekarang ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Yo, silahkan. Amin. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu nih. Arka hadir? Anissa? Bagus? Dimas? Erina? Ya, ada Ihsan, Rama, dan Rani. Ya, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, apakah ada yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan begitu, kalian dapat mengetahui hewan-hewan vertebrata, organ gerak pada hewan vertebrata, dan cara gerak hewan vertebrata. Nah, kita akan belajar secara berkelompok. Sebelum memulai pembelajaran, sekarang kita atur dulu ya tempat duduknya. Nah, nama-nama anggota kelompoknya sudah Ibu siapkan. Nanti akan Ibu beritahu ya. Nah, Ibu sudah membagi anggota kelompok sesuai dengan jumlah siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Dapat dimengerti? Ya. Ya, anak-anak, belajar berkelompok bertujuan agar kalian dapat belajar bekerja sama. Nah, dan juga saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, jika ada teman yang belum mengerti, kalian dapat memberikan pengertian atau membantu teman yang belum mengerti. Dan juga Ibu akan terus membimbing kalian selama proses pembelajaran. Sekarang semuanya sudah duduk secara berkelompok ya. Ya, sebelumnya ada yang sudah tahu belum? Hewan vertebrata itu apa ya? Ya, benar. Hewan vertebrata adalah kata lain dari hewan bertulang belakang. Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam mengenai hewan vertebrata, kita buka dulu buku halaman 15. Di sana ada rangka-rangka hewan. Ada kelinci, burung, katak, ikan, dan juga kadal. Ayo kita amati bersama-sama. Setelah mengamati, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Yuk diamati dulu. Semuanya sudah mengamati? Ya, nah ada yang tahu tidak? Hewan kelinci bergerak dengan cara apa? Ya, betul, dengan melompat. Lalu ada yang tahu apa organ gerak dari kelinci? Ya, benar sekali. Tulang belakang atau kaki. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan mengenai hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata. Nah, kelinci, burung, ikan, katak, dan kadal merupakan hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Alat gerak pada hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata meliputi tulang dan otot. Tulang-tulang pada vertebrata bergabung membentuk rangka dalam atau rangka dalam. Nah, vertebrata memiliki rangka dalam yang berguna untuk menyangga berat tubuhnya. Bentuk rangka dalam setiap hewan berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya.
Nah, selain tempat hidupnya sesuai juga dengan fungsi dan cara hidupnya. Alat gerak pada hewan atau alat gerak dan cara gerak hewan yang hidup di air tentu saja berbeda dengan hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di air seperti ikan mempunyai bentuk tubuh seperti torpedo dan anggota geraknya berupa sirip. Sementara itu, hewan yang hidup di darat memiliki tulang belakang yang melengkung. Nah, di sini ibu sudah menempelkan gambar-gambar yang merupakan hewan-hewan vertebrata. Nah, ada kelinci. Ya, kelinci merupakan contoh hewan yang hidup di darat. Kelinci mempunyai rangka yang menyokong tubuhnya. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal ini menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Tungkai belakang berguna untuk memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Tungkai depan yang berukuran lebih pendek berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan saat mendarat di tanah. Lalu ada katak. Nah, ini katak. Katak memiliki rangka yang terdiri dari tulang anggota gerak, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Katak mempunyai tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat sehingga bergerak dengan cara melompat. Nah, pada tungkai katak terdapat selaput renang yang berguna untuk memberikan tekanan pada air. Selaput renang tersebut mempermudah katak untuk berenang. Ya, kemudian ada burung. Ini dia, ada burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya, sehingga dapat terbang di udara. Sayap burung memiliki susunan rangka yang ringan dan otot yang kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada dan berguna untuk mengendalikan sayap pada saat terbang. Nah, jadi burung itu menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung menggunakan sayap dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah, sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan terbang ke udara atau terbang di udara. Kemudian ada reptil. Ini dia reptil. Nah, ini reptil. Jadi seperti biawak, komodo. Nah, itu termasuk jenis hewan reptil. Reptil seperti kadal atau biawak bergerak dengan cara merayap. Alat gerak kadal berupa 4 kaki yang terletak di samping tubuh. Nah, akibatnya kadal memiliki badan yang menggantung di antara kakinya. Tuh bisa dilihat ya. Nah, keempat kaki kadal tersebut berguna untuk menopang seluruh tubuh kadal. Hal itu menyebabkan kadal memiliki keseimbangan yang lebih stabil dibandingkan dengan hewan mamalia. Nah, yang terakhir, apa nih yang belum di gambar ini? Ya, betul, ikan. Ada ikan. Ikan juga termasuk hewan vertebrata ya. Nah, sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain karena habitatnya ada di air. Nah, alat gerak aktif ikan berupa otot bersegmen yang disebut miotom. Ikan juga memiliki sirip untuk berenang. Nah, siripnya ada yang berpasangan maupun tunggal. Sirip ekor pada ikan berfungsi untuk alat kemudi saat dia berenang. Pada sirip ikan juga terdapat tulang rangka yang disebut radialia atau jari-jari sirip. Ya, setelah mendengarkan dan melihat materi yang telah disampaikan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, Ibu akan memberikan kertas berisikan tabel yang harus kalian isi.
dan juga kesimpulan yang harus diisi oleh kalian. Ibu harap seluruh anggota kelompok bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas ini dan tetap menjaga ketertiban kelas selama melaksanakan atau mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Nah, setelah tugasnya selesai, nanti kalian akan memaparkan materi atau hasil diskusi kelompok yang telah diselesaikan. Dapat dipahami? Ya, pintar. Nah, sebelum Ibu bagikan kertasnya, ayo kita tepuk semangat dulu supaya mengerjakan tugasnya semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang sudah tepuk semangat. Yo, kalian harus semangat dalam mengerjakan tugas ini. Ibu akan beri waktu kepada kalian selama 5 menit untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ya, yo, sekarang kerjakan ya. Nah, apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Ya, Dimas, ada yang ingin ditanyakan? Ya, benar. Kadal bergerak dengan cara merayap. Nah, yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik, dilanjutkan ya mengerjakannya. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas, kalian dapat mengerjakan tabelnya terlebih dahulu. Setelah tabelnya sudah selesai kalian kerjakan, baru kalian dapat menyimpulkan apa yang sudah kalian ketahui mengenai hewan vertebrata. Dapat dimengerti? Ya. Ayo, siapa yang ganggu temennya? Nah, jangan ganggu temennya ya, bagus. Yuk, dikerjakan lagi tugasnya agar cepat selesai. Dan dikerjakan dengan teliti ya. Ya, waktunya telah selesai. Apakah sudah ada yang menyelesaikan tugasnya? Atau semuanya sudah selesai? Wah, semuanya sudah selesai. Pintar-pintar anak ibu. Nah, baik. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian. Kelompok berapakah yang ingin tampil duluan? Oh ya, kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Ya, terima kasih kelompok 2. Ayo dilanjutkan kelompoknya. Siapa lagi yang mau maju? Ya, alhamdulillah semuanya sudah maju ya. Nah, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Alhamdulillah diskusi kelompok kali ini sudah berjalan dengan baik. Kalian sudah aktif berdiskusi bersama. Nah, setiap kelompok juga sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, dengan begitu diharapkan kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau menyimpulkan ke depan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Rani, ayo simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, benar sekali Rani. Sebelumnya Ibu juga akan mengulas kembali mengenai hewan vertebrata. Nah, jadi anak-anak, hewan vertebrata memiliki habitat yang berbeda-beda. Nah, ada yang di darat, di udara, dan juga di laut. Ada yang memiliki anggota gerak berupa tulang belakang, ada yang memiliki sayap, dan ada yang memiliki sirip. Ada juga yang memiliki kaki. Nah, dengan anggota gerak yang berbeda-beda, cara gerak dari hewan vertebrata juga berbeda-beda. Ada yang melompat, ada yang terbang, ada yang merayap, dan ada juga yang berenang. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya dikerjakan di rumah ya. Nah, tugasnya ada di buku halaman 21. Nah, nanti setelah kalian sampai rumah, kalian buka lagi bukunya dan pelajari lagi pelajaran yang telah kalian pelajari hari ini.
agar kalian dapat lebih memahami lagi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Dan saat belajar, jangan lupa juga kerjakan pekerjaan rumah yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk kedepannya. Nah, terus semangat belajar ya anak-anak agar dapat menggapai cita-cita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya pantun nih. Beli semangka di belakang pasar, pasarnya di pinggir kota. Terus semangat dalam belajar agar dapat menggapai cita-cita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.